Karena kalau Anda berlindung dari balik kata kitabnya orang Yahudi, oh banyak sekali ketidakkonsistenan hukum Muhammad dengan hukum Musa. Saya nggak tega mau menjabarkan ya, tapi beberapa hal ya saya sampaikan. Masalah sunat ya, itu umur 8 hari disunat, dan nggak ada tuh perempuan istri disunat. Saya boleh jamin istrimu nggak disunat kok. Saya nggak pernah lihat itu tiang listrik terima sunat perempuan, nggak ada. Jasa sunat laki-laki ada, itu pakai laser, bukan pakai kampak. Dan pakai laser kalian disunat tuh sambil senyum-senyum, main TikTok lagi. Apa itu? Repot kalau kalian tuh berlindung menjilat-jilat pantat Yahudi, seolah hukum Musa yang kalian ikuti. Mana? 8 hari disunat kok. 8 hari kan kalian entah sibuk apa. Mana kalian umur 8 tahun itu kalau punya duit, kadang umur berapa? Itu baru masalah sunat ya. Tadi kalian nggak jawab tuh, Nabi Adam kalian tuh disunat tidak. Kan seperti itu, di sorga itu bersunat tidak, di padang mahsyar kulub kalian kan bersatu lagi. Kalian nggak jawab. Masalah daging unta ya jelas kok di Imamat 11, Ulangan 14 ya. Bahkan hewan-hewan di air yang tidak bersirip itu juga tidak boleh, yang tidak bersisik. Imamat 11 juga, Ulangan 14. Tapi di zaman Muhammad apa? Daging unta halal, susu kencingnya juga halal tuh. Saya khawatir kotorannya, tainya juga halal juga, kan repot seperti itu. Ini saya bukan hujat ya. Ini konsekuensi logis dari hukum itu. Silakan kalau salah diluruskan. Terus kemudian ya, unta itu bisa jadi korban. Hewan korban tuh dibakar, bukan diplok sendiri dimakan. Apalagi dibagi-bagi tetangga. Kalian kan enggak, hewan unta jadi korban. Mana ada di hukum Musa? Hanya kata apologet. Orang ini bisa marah, komplain, keberatan. Bagaimana dengan kami yang kitab Anda penuh dengan istilah-istilah Al-Quran, gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, sekarang hujatan-hujatan saudara Edo tadi, si Justin ini ya, berbicara mengenai Islam, dan Islam. Yang kami butuhkan sebenarnya bukan itu, karena kami paham kalian nggak paham Al-Quran, membacanya pun kalian nggak bisa. Yang kita sedang inginkan ini mendudukkan perkara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen itu. Kenapa cakar-cakaran gitu loh? Mengenal Kristen aja Yesus kagak. Tuhannya Yesus itu jelas satu-satunya pencipta langit dan bumi. Begitu muncul Kristen, kenapa berubah ajarannya? Kalau syariat Islam ya memang syariat Islam itu independen, tidak mengaku sebagai penerus daripada ajaran nabi-nabinya Yahudi seperti yang Anda lakukan. Dalam arti kata penerus, kalian itu mengambil kitabnya orang Yahudi, nempel di kitab kalian. Islam tidak begitu. Al-Quran berdiri sendiri, tidak seperti kitab kalian. Tanpa kitab Spanyol, separuh nyolong dari kitab Yahudi, kalian tidak bisa ngapa-ngapain. Sekarang ada lagi yang bawa kitab Mazmur, jilat-jilat pantat Yahudi dengan menjilat kitabnya. Yang lebih paham kitab Yahudi ya Yahudi, dan mereka yang paham bukan membuat mereka menjadi Kristen, tetapi membuat mereka menjadi praktisi Yudaism. Kalian ini siapa gitu loh? Orang yang ngerti kitabnya, tafsir daripada kitab mereka lebih paham. Mereka tidak menjadi Kristen, menjadi praktisi Torah sampai hari ini. Jadi kalau kalian hanya ingin menjilat pantat Yahudi, jangan jilat pantat Yahudi saja, jilat semua badannya supaya ngerti kalian itu. Nah, Anda menuding Tuhan itu pembalas tipu daya, lalu kemudian menyesatkan dan menyesatkan. Coba lihat kitab Anda, bukan cuman Tuhannya, bahkan Rasulnya pun itu adalah orang yang kemudian menjerat orang dengan tipu daya. Paulus itu menjerat kalian dengan tipu daya. Kalau cuma dasar pijakan seperti itu, di kitab kalian itu banyak. Apa yang diterangkan oleh kitab kalian? Dan itulah sebabnya Theos mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Kenapa dia datangkan kesesatan? Kenapa dia nggak datangkan kebenaran? 2 Tesalonika 2 nomor 11. Ayo jawab. Saya sangat tertarik dengan penjabaran
kuantitas yang dimiliki oleh teman Kristen, hampir separuh penduduk bumi yang menjadi Kristen. Tetapi ada hal yang menarik saya untuk naik ke Komal ini. Yang pertama, tolong nanti ditanggapi, diluruskan. Di dalam Lukas 13 nomor 23, dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Dari poin ini kemudian nanti akan muncul apa yang dikatakan oleh dalam Matius 24 nomor 24 bahwasanya nabi-nabi palsu itu akan menyesatkan banyak orang. Kemudian dalam Matius 22 nomor 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Dan juga di dalam Matius 24 nomor 13, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, kamu akan dibunuh, dibenci oleh bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang yang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul menyesatkan banyak orang, dan karena kami bertambah kedurhakaan, maka kami kebanyakan orang yang menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Lalu kemudian sedikit lagi di dalam Matius 19 nomor 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, yang kita lihat sahabat-sahabat, orang Kristen itu secara perekonomian itu hampir menguasai dunia. Mereka adalah orang kaya raya semua. Nah, gimana dalil ini? Sedangkan Yesus mengatakan lebih mudah seekor onta masuk melalui jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan Tuhan. Belum lagi kalau kita melihat dalam kitab Wahyu 7, di situ yang masuk dari Bani Israel hanya 144.000. Lalu orang Kristen yang banyak, yang ada 2 miliar ini kemana? Kalau di Al-Quran jelas sekali dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang Islam itu, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholat. Lalu kemudian ayat selanjutnya mengatakan bahwasanya alladzina yarithunal firdausi hum fiha khalidun, dialah orang Islam yang mewarisi Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Nah, coba diurai tadi, yang 2 miliar itu mau kemana gitu. Kalau kami Islam, kami sudah diwariskan surga Firdaus. Silakan rekan-rekan Kristen. Ya, saya menarasikan 2,7 miliar itu dikarenakan debater Islam ini mungkin meragukan akal dan logika umat Kristen itu, bro. Kalau konteksnya keselamatan yang bro bilang itu, yang tadi di ayat yang bro sudah sampaikan itu kan, itu sebenarnya kan itu bukan letter leg, itu angka itu hanya itu gitu loh. Tidak. Ya buat apa ada narasi, kabarkanlah ke Injil ini ke seluruh dunia gitu loh. Untuk ada apa? Itu kan perintah Yesus, Tuhan Yesus. Itu bro. Jadi kalau secara letter leg itu yang bro sampaikan itu dari ayat Alkitab yang dari Lukas yang tadi itu, dan yang ayat yang lain itu 144 itu kan nggak begitu cara kita berpikir, bro. Mungkin Asbioka ada tambahkan, bro. Iya bang, saya nggak bisa lama karena saya mau kerja ya. Karena banyak sekali tadi bro persoalan yang bro Juma ajukan ya. Tapi saya mau sedikit ya, misalnya mengenai orang kaya ya. Bukan begitu, bukan berarti semua orang kaya ya. Yang ditekankan Tuhan adalah sikap hati. Karena ada ayat juga yang mengatakan, di mana hartamu berada di situ juga. Kan dalam ayat itu konteksnya adalah sikap hati kita. Apakah kita itu lebih mengutamakan kekayaan kita daripada Tuhan? Saya pikir itu bang, kalau menurut pengertian saya bro Juma ya. Jadi bukan soal kayanya, tetapi sikap hati kita terhadap kekayaan itu gitu. Banyak orang mencintai kekayaannya lebih dari segala hal gitu. Itu persoalannya. Bahkan dia menyingkirkan Tuhan ya demi kekayaan itu yang saya tangkap, yang saya mengerti ya bro Juma ya. Jadi bukan soal kaya, tapi sikap hati kita terhadap kekayaan itu gitu. Gitu. Saya juga nggak bisa lama karena saya mau kerja. Kebetulan mampir, saya masih jemput orang, jadi saya mampir sebentar aja gitu bang. Sebentar paling saya turun karena saya mau kerja. Ya, mungkin lanjut Bang Kaisar.
Silakan tanggapin. Apa Veronica ada yang mau dia sampaikan? Dulu saya masih kerja, saya nyimak dulu. Veronica, oh Ripa. Sorry, pede kali aku. Aku nyetrika. Oh ya udah, silakan Bro Juma, tanggapilah atas jawabannya saya dan Asbioka. Baik, yang pertama, ketika sahabat saya menggunakan narasi Matius 28 nomor 19, beritakanlah Injil gitu ya. Nah, pemberitaan Injil yang dimaksud Yesus itu tidak mengharuskan orang itu menjadi Kristen. Kenapa? Karena kalau Injil yang diberitakan artinya Injil Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 8, di situ sangat jelas Filipus mengajarkan nas yang menceritakan tentang apa yang diwahyukan oleh Tuhan. Injil Yesus, maksudnya pengajaran-pengajaran Yesus. Sementara kita ini orang yang berpikir gitu ya kan. Orang yang berpikir pasti mengetahui di dalam Al-Quran menjelaskan bahwasanya sosok yang datang kepada Bani Israel itu mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada Allah. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Nah, pengajaran-pengajaran itulah yang kemudian harus diajarkan kepada umat lain, bahwasanya Yesus datang kepada Bani Israel, mengatakan dirinya diutus hanya kepada Israel, lalu mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat, lalu kemudian mengajarkan Bani Israel mendudukkan perkara di mana dirinya hanya utusan Tuhan. Itu Injil yang menurut versi analisa saya terhadap Bible itu sendiri. Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8, firman diterima, firman diberikan. Di dalam Yohanes 14 nomor 24 pun Yesus mengatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Artinya, firman yang harus kita terima dari penginjilan itu adalah firman yang terlontar keluar dari mulut Yesus, bukan yang terlontar dari surat-surat Paulus yang kemudian menginginkan Romawi. Bro, cuma saya potong ya, karena terlalu melebar gitu dan memberikan eksegesis dari apa pemberitaan Injil gitu. Karena begini loh, Injil itu secara terminologi artinya adalah kabar baik. Kabar baik apa yang dimaksud? Kabar baik itulah pemberitaan tentang Yesus. Itu yang dimaksud dengan Injil, Bro Juma ya. Injil mengenai Yesus adalah Yesus ada keselamatan, dia mengorbankan nyawanya bagi manusia, dia mati di kayu salib. Itu berita Injil yang sesungguhnya, Bro Juma. Jadi kalau Anda bilang misalnya begini, belum tentu tidak harus menjadi Kristen. Bagaimana? Sedangkan begini loh Bro Juma, pengertian Kristen adalah orang-orang yang mengikut Yesus, mengikut Kristus. Nah jadi, apa sih mengikut Kristus? Kalau pengajaran yang Bro Juma tadi sampaikan memang benar, tapi itu kalau kita hanya melihat sedikit. Kita harus memahami ajaran Yesus secara utuh gitu. Karena Yesus juga mengajarkan darahku benar-benar ditumpahkan ya untuk tebusan dosa umat manusia. Itu yang Bro Juma juga lupa gitu. Mungkin itu ya. Sebentar saya juga mau turun, mau kerja, ini udah mau berangkat nih, udah ditunggu saya ya. Mungkin lain waktu Bro Juma kita sharing-sharing ya. Iya. Bro Juma, ya. Baik Bang. Oke. Baik. Jadi gini Bang, saya terima kasih atas sanggahannya. Memang Yesus itu menubuatkan abangku. Matius 24 nomor 11, Matius 24 nomor 24. Ya, ada pengajar-pengajar yang akan muncul yang menyesatkan banyak orang yang akan memasukkan pengajaran ke dalam ajaran Yesus. Itu yang ada tertera di dalam kitab yang saudara pegang saat ini. Jadi kalau misalnya ada dua pengajaran yang kemudian tabrakan dengan pengajaran yang lebih awal. Pamit teman-teman semua ya, saya mau kerja. Turun dulu saya. Terima kasih ya. Lain kali Bro ya kita sharing-sharing lagi. Pak, terima kasih, Tuhan berkati semua ya. Saya mau kerja nih. Oke. Baik, Asbioka, baik Bang, silakan. Jadi kita tidak heran gitu. Orang belakangan ini pasti ngerti kalau kita menggunakan analisa akal bahwa Yesus mengatakan dia menerima firman dan firmannya itu harus terlontar dari mulutnya. Beliau sangat waspada menyampaikan firman yang diterima. Nah, cakupan firman yang diterima itu mengatakan jika engkau mengasihi aku, ya, barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Jadi
Kalau kita tidak kasih kepada Yesus, maka kita tidak mengasihi Dia. Bukti kita tidak mengasihi Dia adalah kita lebih percaya kepada pengabar-pengabar yang muncul belakangan, yang bertentangan dengan perkataan Yesus itu sendiri bahwa aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Belum ada seruan Yesus di luar Bani Israel, kecuali ajaran yang muncul belakangan, yang muncul setelahnya, bahwa Yesus diutus untuk kepada seluruh dunia. Padahal Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya hanya diutus kepada agar jangan ke bangsa lain, gitu loh. Nah, kembali ke kuantitas tadi, sangat jelas dikatakan di dalam kitab saudara sendiri bahwasanya lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya. Sementara orang kaya itu berselebaran dari pihak Kristen seperti Bang Luga. Bang Luga ini orang kaya raya. Hampir setengah pulau Sumatera dia yang punya. Jadi bagaimana mungkin Bang Luga ini masuk surga, sedangkan di dalam Matius 19 nomor 24 lebih mudah seekor onta masuk melalui lubang jarum daripada Bang Luga yang hampir memiliki pulau Sumatera setengahnya malah. Bahkan saya dengar isu sebentar lagi dia mau beli langit bagian selatan. Lo substansi lo cuma substansi lo jangan Seperti itu Bang, silakan. Nah ini orang kaya muncul, aduh mampus. Oke, Ayo, jadi Bang, teman-teman ini ada rencana, saya mau ada rencana bikin debat terbuka di Jakarta mungkin bulan depan ya. Saya mau ke Jakarta kan, nanti kita Bener apa ya? Jadi gini, apa? Lawan lo siapa ya? Tunggu ya. Debat terbuka. Ripa di Tiket Jakarta juga ditanggung Mas masalahnya. Ruga ya. Apa? Tiket akomodasi Mas Ruga yang tanggung ya. Kan orang kaya ya. Ya nanti bisa dibicarakan gampang lah itu, masa kalian gitu aja ribut. Sebenarnya kayak tukang sayur gitu. Ya lu tanggapin lah Iya, jadi substansi gini, dari Bang. Zuma itu tadi. Apa? Ya lu tanggapin Zuma yang Iya. tadi narasinya Yesus tadi dibilang katanya untuk Bani Israel. Iya, apapun ucapan Yesus, kita harus tanya 12 muridnya. Pernah nggak 12 muridnya Petrus mengatakan bahwa kami nggak boleh kemana-mana, kami hanya untuk orang Israel? Pernah nggak Petrus ngomong kayak gitu? Nggak pernah gitu. Berarti yang salah tafsir ini orang. Si Juma yang salah tafsir, Bang Juma ini. Jadi gini loh, semua ucapan Yesus itu harus yang menjelaskan 12 muridnya, jangan orang lain yang menjelaskan. Nanti bisa salah-salah nangkap omongannya. Karena Yesus itu mengatakan Yesus diutus kepada bangsa Israel, itu tidak terlepas dari perjanjian Abraham dengan Tuhan zaman dulu. Bahwa Tuhan akan mengadakan perjanjian kekal menurunkan Mesias kepada bangsa Israel. Jadi karena Tuhan hanya memakai bangsa Israel untuk kerajaannya, orang Ismail tidak dipakai untuk kerajaannya. Dia cuma dikasih kekayaan, udah stop. Tetapi untuk tongkat kekuasaan nggak dipakai. Oleh sebab itulah Tuhan itu turun di Israel untuk menggenapi janjinya kepada Abraham, bukannya ajarannya untuk Israel. Ajaran Yesus itu untuk segala bangsa, tetapi Yesusnya harus turun di Israel. Aku diutus kepada bangsa Israel, artinya aku datang untuk menjadi raja dan Tuhan di Israel, bukan ajarannya untuk Israel. Makanya semua ucapan Yesus itu yang menjelaskan bukan Juma, bukan Islam, bukan pakar-pakar, bukan sarjana-sarjana teologi, bukan para peneliti-peneliti kitab, meneliti kitab ini manuskrip kuno, bukan. Yang menjelaskan adalah Petrus, Rasul Yohanes. Kan ada kitab Wahyu tuh. Ada nggak dikatakan bahwa Yesus itu di dalam kitab Wahyu bahwa Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel? Tidak, bahkan Yesus menebus segala bangsa dengan darahnya, gitu loh. Jadi Anda kan, Bang Juma ini kan bukan murid Yesus, hanya orang luar. Jadi jangan Bang Juma menjelaskan ucapan-ucapan Yesus dan mengartikan ucapan-ucapan Yesus tanpa seizin dari 12 muridnya ini. Semua tuh ada protokol. Kita masuk istana presiden harus melalui Mensesnek, sekretaris negara. Enggak ujuk-ujuk keluar dari busway langsung masuk ke istana digetok CPM. Nggak bisa gitu loh. Oh, saya mau ketemu Jokowi, langsung turun dari busway, turun dari Gojek langsung masuk ke istana presiden. Di situ ada CPM yang udah megang tembak loh. Hati-hati.
Sama ajaran Yesus, apalagi Yesus bukan presiden RI. Yesus itu King of Kings, Lord of Lord. Wah, itu prosedurnya ketat itu. Nggak bisa main asal-asal. Apa yang keluar dari mulut Yesus langsung lo bikin jadi jualan sayur di pasar. Nggak bisa begitu. Apa yang keluar dari murid Yesus, lo minta persetujuan dari murid-muridnya Yesus, terutama Petrus dan Yohanes sebagai sokok guru. Itu wahyu itu menjadi tolak ukur. Apapun pendapat lo, kalau tidak sesuai dengan kitab wahyu, dibuang ke tong sampah. Gitu loh. Jadi nggak lo comot ucapan Yesus, tiba-tiba lo jualan di Indonesia. Oh, ini ucapan Yesus diutus cuma buat bangsa Israel. Bukan diutus untuk bangsa Israel, tetapi Yesus harus turun di Israel. Itu maksudnya. Turunnya di Israel menggenapi janji Tuhan kepada Abraham bahwa Mesias harus datang dari Yehuda. Makanya Yesus berkata, aku harus diutus kepada bangsa Israel. Bukan ajarannya untuk bangsa Israel, karena di Matius 28 ayat 18 Yesus berkata, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka. Ini Bang Juma ini belum dibaptis ini. Makanya saya ada rencana nih sama Unili, Pak, kalau boleh barengan lah. Di Ancol atau di Danau Toba, biar sekalian saya baptis. Mau nggak? Adalah sedikit-sedikit uang oleh-oleh. Masa gope-gope mah ada lah. Mau nggak? Serius, sama Damiani bertiga ya kan? Oke bang, saya Jadi tanggapi gitu ya. Bang Juma. Jadi gini, bahwa ucapan-ucapan Yesus harus ada stempel Petrus, stempel Yohanes harus ada. Kalau nggak ada, langsung saya buang ke tong sampah langsung. Silakan. Oke, baik. Jadi yang pertama, pengakuan Yesus sendiri, Matius 15 nomor 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi tidak perlu lagi 12 murid. Kenapa? Karena ke-12 murid Yesus itu sudah dibantai lebih dulu sebelum ada surat-surat ini. Lalu kemudian yang perlu dipahami di sini Bang Luga, ketika saudara mengatakan bahwasanya Petrus mengatakan untuk non-Yahudi dan seterusnya, bahkan Paulus sendiri mengakui kok kalau Petrus itu hanya untuk orang yang bersunat. Galatia 2 nomor 8. Karena dia telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Orang-orang bersunat itu hanya Bani Israel. Jadi Petrus itu hanya untuk Bani Israel. Kalau kemudian ada buku mengatasnamakan Petrus, ini yang tanda tanya. Tidak mungkin Petrus yang untuk orang bersunat mengirim surat ke orang-orang yang tidak bersunat. Tolong dipahami itu dulu. Kemudian, adapun pengajaran keluar dari Bani Israel, itu bisa Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 18 nomor 6, Kisah Para Rasul 22 nomor 21, Roma 11 nomor 13, Roma 1 nomor 5, Roma 15 nomor 18, 1 Tesalonika 2 nomor 16. Tapi itu bertentangan semua dengan pengajaran Yesus. Bahkan Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Nah, endingnya adalah di Matius 15 nomor 23 itu. Bagaimana kemudian Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Lalu Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, engkau orang Farisi, engkau orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang masuk agamamu menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat dari Bani Israel itu sendiri. Nah, agama apa yang dibentuk oleh Bani Israel ini, ahli Taurat ini? Agama yang sekarang Anda anut, yang menjajakan Yesus, yang kemudian sudah jelas-jelas mengatakan dirinya hanya untuk Bani Israel. Bahkan kalau kita melihat cerita perempuan Samaria itu, dikatakan sebagai guguk orang-orang ini. Meskipun mereka percaya Yesus itu utusan Tuhan, tapi kata Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Nah, kalau saudara mengatakan bahwasanya Yohanes menuliskan bahwa Yesus itu untuk dunia dan seterusnya. Bahkan kalau kita lihat ya, kalau kita yakini Wahyu itu tulisan Yohanes, di dalam Wahyu 7, di situ sudah sangat jelas dikatakan, aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku Israel. Tuh. Lalu mana Kristen di sini? Kristen itu muncul dengan adanya penambahan-penambahan ayat seperti amanat agung dan seterusnya. Tapi pada intinya kita kembalikan ke Yesus. Betulkah dia
diutus kepada domba yang hilang. Dari apa? Betulkah dia itu diutus untuk dunia? Bahkan dia pun berdoa hanya untuk Israel, bukan untuk dunia dia berdoa. Tapi kalau teman Kristen mengusung bahwa kami ini adalah ya sah-sah saja, sah-sah saja. Tapi coba kembali kepada koridor kebenaran yang sesungguhnya. Benarkah demikian? Seperti itu Bang Luga. Silakan. Pagi, Oke. teman-teman. Gini, waktu perempuan Samaria itu, perempuan Filofenesia ya, dia minta, Tuhan sembuhkanlah anakku. Yesus berkata, aku hanya diutus bagi domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Tapi perempuan itu bilang apa? Betul Tuhan. Domba Yesus kan berkata, tidak layak bagi memberikan roti kepada anak, harus diberikan kepada anjing. Tapi perempuan itu mengiyakan, betul Tuhan, bahwa anjing itu pun memakan remah-remah. Artinya begini, Injil itu memang harus diutamakan untuk bangsa Israel. Tapi karena perempuan itu mengakui, betul, memang kalianlah yang utama, bahwa kami adalah memang seperti anjing yang memakan remah-remahnya. Lalu apa jawab Yesus? Besar imanmu. Artinya Yesus membenarkan iman perempuan itu, karena memang roti itu harus diutamakan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel itu anak sulung. Kalau mereka anak sulung, berarti kita ini bukan anak sulung. Berarti anak kedua, anak ketiga. Yang namanya firman Tuhan, kesembuhan itu untuk segala bangsa. Yesus berkata, usirlah setan. Apakah hanya orang di Israel yang kerasukan setan? Tidak. Di Cina, di Hong Kong, di Pasuruan juga banyak yang kerasukan setan. Makanya dengan di dalam nama Yesus, setan-setan itu diusir. Berarti Injil itu untuk segala bangsa. Yesus berkata, jadikanlah segala bangsa muridku. Memang Yesus berkata kepada Petrus, kamu jangan pergi dulu kepada bangsa-bangsa lain, kepada Israel. Memang betul, karena ya saya ngapain pada waktu Injil itu sudah diekspor langsung Petrus langsung ke India, kan nggak bagus. Harusnya kan ke Israel dulu. Setelah dari Israel, Kisah Rasul 1:8 dikatakan, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem. Harus dari Yerusalem dulu memang. Makanya dilarang Petrus. Petrus kan baru dilantik udah langsung mau ke Mesir dia, mau langsung ke Eropa dia. Makanya dia dilarang sama Tuhan, kamu ke bangsa-bangsa lain dulu, melainkan ke Israel dulu. Artinya ke Israel dulu yang pertama, karena Petrus pun matinya bukan di Israel, dia matinya di luar negeri, di Roma gitu loh. Nah, makanya kan Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Artinya Injil itu memang diutamakan untuk bangsa Israel. Setelah bangsa Israel, baru mereka boleh ke bangsa-bangsa. Karena begini, karena Rasul Petrus itu sudah ditetapkan Yesus duduk di atas 12 tahta. Jadi yang 12 rasul ini sudah ada jaminannya dari Yesus. Mereka sudah memegang kekuasaan atas surga. Jadi satu-satunya cara, kau harus cari kitab Petrus, kau harus cari kitab Yohanes. Itulah satu-satunya cara buat kau selamat. Kalau kau bilang itu bukan yang aslinya, cari sampai dapat. Sebelum dapat, jawab, kau jangan ngomong. Ini kitab Petrus yang aslinya belum dapat, kau udah main di Al-Quran. Makanya cari dulu kitab Petrus itu mana. Itu loh. Nah, kitab Petrus itu ya ada yang sekarang itu. Kitab Yohanes mana? Ya jelas ada. Mau cari di mana lagi kalau kitab Yohanes? Mau kau bikin-bikin palsunya juga susah, bro. Udah jelas di Rasul Yohanes itu sudah dikasih mahkota sama Yesus, duduk di atas 12 tahta. Itulah duduk di 24 tahta tua-tua itu. Itu sudah permanen itu. Jadi artinya apapun yang dilakukan oleh Yohanes itu jadi hukum. Ya. Makanya kitab Wahyu itu jadi patokan. Makanya sengaja dibikin itu dalam bentuk mimpi, karena kalau dalam bentuk cerita nanti bisa disalah-tafsirkan. Oke. Mengenai 144.000, yang dimaksud dengan 144.000 itu adalah orang yang diselamatkan detik-detik terakhir pada waktu kedatangan Yesus. Itu belum terjadi. Yang Musa, Elia yang udah bangsa Israel, mereka sudah di sorga. Kalau dihitung jumlah mereka sudah puluhan juta itu. Dari zamannya Musa sampai sekarang kan bangsa Israel itu udah puluhan juta. Nah, yang 144.000 itu adalah orang-orang yang dimeteraikan pada waktu itu belum terjadi. 2000, mungkin itu 2030 nanti itu terjadi. Nah, itu ada jumlahnya 144.000. Apakah orang Kristen di mana? Baca lagi ayat di bawahnya, bro.
di ayat bawahnya dikatakan, aku melihat orang yang tidak terhitung banyaknya memegang daun palem, mereka mengatakan keselamatan bagi anak domba. Itulah orang-orang Kristen. Makanya jangan baca satu-satu ayat. Di situ dikatakan ada orang yang jumlahnya banyak tidak terhitung. Itu bukan orang Israel. Itulah orang yang diselamatkan dari bangsa-bangsa oleh apa? Oleh darah anak domba, bukan oleh amal perbaikan, bukan oleh percaya kepada satu-satunya Allah yang benar, oleh darah anak domba. Nah, tulisan yang ditulis oleh Yohanes itu udah dihukum karena Yohanes sendiri pun sudah ditetapkan duduk di atas 12 tahta itu. Jadi kalau engkau tidak percaya dengan kitab Wahyu, ya udah, gitu loh. Bahwa yang diselamatkan itu hanya oleh darah anak domba. Berarti kalau kau tidak mempercayai kitab Wahyu, udah kau tinggal dicampakkan aja ke lautan api. Silakan. Tambahan ya Bang Luga, nggak apa-apa ya Bang Luga nambahin. Ya silakan John. Bang Suma, bisa dibaca di Kisah Para Rasul 15 ayat 7. Di situ jelas kan? Iya, betul. Dibaca aja bro. Sesudah beberapa waktu lamanya langsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Ini tentang sunat dan lain-lain, dan siapa yang berhak menafsirkan Alkitab gitu ya. Mengenai soal itu berdasarkan berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku di antara kamu, supaya dengan perantaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan jadi percaya. Makasih Bang. Iya, jadi Injil, sekali lagi, Injil yang dimaksud di sini ya bukan pengajaran penyembahan kepada Yesus, Mas. Yesus itu, kami umat Islam juga percaya Injil, bahwa Nabi Isa itu diutus kepada Bani Israel mengajarkan Injil, mengajarkan isi Taurat. Nah, yang perlu dipahami di sini, di dalam kitabnya orang Yahudi itu sendiri membuka sisi kekelaman daripada Bani Israel itu sendiri. Keluaran 33 nomor 3 misalnya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Israel itu adalah bangsa yang mengingkari Tuhan. Yesaya 1 nomor 1 sampai nomor 3. Lalu kemudian dikatakan lagi dalam Yesaya 1 nomor 4, Israel itu pendosa yang syarat dengan kesalahan, keturunan penjahat mereka itu, sesuai dengan dalil dalam kitab mereka ya. Terus dikatakan lagi Yesaya 1 nomor 5, bangsa yang semakin murtad. Nomor 7 dari Yesaya 1, Israel menjadi negeri yang sunyi. Lalu kemudian Yesaya nomor 9, hanya sebagian kecil dari Israel diampuni dan diberi keselamatan. Yesaya 1 nomor 11, Allah menolak persembahan korban Israel. Yesaya 1 nomor 15, doa Israel tidak didengarkan. Yesaya 1 nomor 21, negeri Israel itu negeri sundal, negeri pesinah dan kaum pembunuh. Yesaya 22 nomor Yesaya 5 ya, Yesaya 22 nomor 5 nomor 14, Israel dihilangkan berkatnya dan tidak diampuni oleh Allah. Dosa syirik dan dosa musyrik penyembahan yang ada dalam mereka itu tidak diampuni oleh Allah. Yesaya 2 nomor 6 sampai nomor 9. Jadi fakta-fakta ini tidak bisa kemudian kita buang begitu saja. Sehingga ketika Yesus itu datang, apakah bangsa seperti ini kemudian menerima Yesus? Tidak. Lalu siapa yang mengajarkan kemudian kembali Yesus itu adalah Bapa yang nuzul menjadi manusia? Ya ini tadi, bangsa-bangsa yang murtad, yang sunyi dengan berkat Tuhan. Itu dalil, Bung. Nah, sehingga dibutuhkan hamba Tuhan yang datang untuk mengajarkan segala aspek hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Yesaya 42 nomor 1, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Lalu kemudian di dalam Ulangan 34 nomor 10, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Tidak ada lagi nabi, sementara Yesus itu nabi. Berarti bukan dia yang dimaksud yang akan bangkit datang sama seperti Musa, melainkan dia yang mampu menaklukkan hukum-hukum Tuhan, hukum langit kepada bangsa-bangsa lain. Ya, ini tafsiran saya, Bang, tapi tolong diluruskan kalau misalnya salah, dibantah kalau memang saya keliru. Karena kenapa?
Yesus tidak mampu dia. Kepada bangsa yang tegar tunggu itu nggak mampu Yesusnya. Makanya tadi dikatakan. Nanti habis ini ya, habis itu Bang Luga ya. Makanya dikatakan bahwa. Makanya dikatakan bahwa. Sebentar dulu Bang. Sebentar dulu. Oke. Makanya dikatakan di dalam. Oke, saya jawab ya. Bang Juma belum? Bang Juma. Iya, silakan. Belum kelar dia. Ya, Bang Juma. Perlu Anda ketahui. Perlu Anda dulu. Nih si asumsi dulu Islamnya dua. Asumsi silakan. Rob. Jangan terlalu banyak bro, jangan terlalu banyak, jangan. Udah lupa. Nanti malah jual sayur nanti. Iya pokoknya jangan banyak-banyak. Lu tanggapin Jom asumsi. Enggak usah. Satu aja. Si John cuma nanti ngasih sedikit aja. Enggak. Si John ngasih sedikit aja, jangan. Iya bentar dulu. Ini kan gue yang memulai, jangan merecokin dulu. Tenang dulu ya. Biar Bang Luga dulu, Bang Luga. Ayo Bang Luga. Iya nanti satu aja dulu. Satu aja dulu. Ya. Ya jadi gini ya. Perlu kita ketahui Yesus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Silakan. Ya. Oke, Yesus itu membawa kerajaan bukan paguyuban. Iya, Yesus itu membawa kerajaan bukan paguyuban, bukan ormas yang dibawa, ini kerajaan. Kerajaan itu kalau salah-salah ngomong dipotong palanya. Ya, jadi yang namanya kerajaan itu hierarki kuat ya. Nggak bisa lo datang raja langsung main minta omongan raja tiba-tiba lu artikan, nggak bisa. Itu semua ada prosesnya. Di situ itu ada 12 ratu. Lo nggak ngikutin 12 ratu, kalau dipotong gitu loh. Ya, jadi semua ucapan Yesus itu harus minta izin dari 12 rasul, nggak boleh. Itu kerajaan masalahnya. Kecuali misalnya persatuan tukang sayur Surakarta, nah boleh lo nggak perlu ngomong sabos, lo boleh hati-hati omongannya sesuka lo karena yang dijual juga sayur. Ini King of Kings, raja segala raja. Setiap sepun omongan Yesus itu ada izin sama rasulnya, nggak boleh. Itulah gunanya rasulnya itu dipilih, ya. Jadi kalau lo nggak minta izin sama Petrus, kepala lo bisa dipotong gitu loh. Jadi nggak bisa main asal-asal di sini. Ya, itu kerajaan. Makanya Yesus berkata, kau akan minum semeja dengan aku dalam kerajaanku. Dan kamu yang bersama-sama akan duduk di atas 12 tahta menghakimi, memutuskan kepala orang. Jadi nggak bisa loh ucapan Yesus tiba-tiba lo jualan di pasar, nggak bisa begitu. Ucapan Yesus harus lo minta izin sama Yohanes, Petrus. Kalau nggak sama ucapan mereka, itu kerajaan bro. Itu bukan paguyuban. Kalau paguyuban boleh lo ucapan Yesus tiba-tiba lo sebarin di luar sana dia. Kalau kerajaan itu semua undang-undang raja itu harus disampaikan kepada delegasinya. Nah, kalau lo ingin tahu ucapan Yesus, lo harus lewat Petrus, nggak bisa lo lewat Petrus lo lompat ke Muhammad, nggak bisa. Itu kerajaannya Tuhan itu udah dikatakan kamu duduk di atas 12 tahta. Kalau nggak lo mengikuti ketentuan mereka, ya udah lo keluar gitu loh. Nah, semua ucapan Yesus harus Petrus yang menjelaskan, harus Yohanes yang menjelaskan, bukan kamu. Jadi semua ucapan kamu itu nggak ada minta izin dari Petrus, nggak ada minta izin dari Yohanes, nggak ada. Kamu maling di situ. Makanya Yesus berkata, barang siapa yang akan masuk ke dalam pintu kepada kandang domba, dia harus masuk melalui pintu. Nggak boleh orang masuk ke rumah orang main lompat pagar, nggak bisa. Lompat pagar langsung cerita kemana, nggak bisa. Jadi harus melalui 12 murid Yesus, baru itu pun harus diteguhkan lagi dengan tanda-tanda mujizat. Lapisannya kuat itu, nggak bisa main asal-asal. Yesus nggak lagi jual sayur, enggak. Ini Yesus lagi mau motong kepala Lucifer ini. Jadi jangan lu anggap kerajaan Tuhan gue itu seperti ormas apa gitu. Jangan, hati-hati. Oke, silakan. Pak John tambahkan, baru Prof asumsi. Pak John, halo. Oke. Sorry, tadi ke mute. Tadi kan nambahin tentang bangsa Israel yang nggak percaya dan begini lah. Nah makanya kan di situ Yesus pernah bilang sama Nikodemus, pembicaraan dalam Nikodemus itu, ya anak manusia harus ditinggikan seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Artinya yang pertama dia tetap akan disalib. Sebelumnya dia ngomong gini dulu. Saya berbicara dunia aja kamu nggak percaya, apalagi gue berbicara tentang surga, dia bilang gitu. Akhirnya dia bilang, tetapi anak manusia harus ditinggikan seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Itu satu. Yang pertama, dia benar-benar disalib. Dan yang kedua, mau percaya nggak percaya, sekarang orang Yahudi melihat salib di mana-mana.
dengan Yesusnya di seluruh belahan dunia. Itu yang pertama. Itu kan nubuat ya, itu nubuat. Yang kedua, tentang kerajaan Allah itu siapa yang bisa menafsirkan ya. Di Matius 21:43 ini yang sering ditafsirin sama orang yang salah ya, tapi saya lurusin di sini. Di Matius kerajaan Allah atau kerajaan surga itu disebut sebanyak 51 kali ya. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi di situ adalah pengukuhan dari di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Itu dari kunci kerajaan surga di situ. Nah, makanya kalau terus ada sambungannya lagi. Ada sambungan kerajaan surga itu terus bersambung di Matius. Nah, sekarang kalau kita melihat hukum secara yang benar ya, untuk siapa yang boleh menafsirkan itu, buka aja lambang negara Vatikan. Di situ nanti ada tulisan Magisterium Matius 16, 18, 19. Itu sah secara hukum internasional bahwa untuk menafsirkan Alkitab itu harus ada magisterium. Bang Suma, itu dari saya. Itu sah secara hukum internasional. Makanya lambang negara Vatikan itu gambarnya kunci, salib, dan mahkota yang melambangkan magisterium. Keputusan negaranya itu diambil dari ex cathedra atau kursi Petrus. Itu secara hukum internasional, Bang Suma. Terima kasih. Sambung. Ya, asumsi, lu mau nanggapin? Ya, makasih. Mohon izin ya Ustadz Juma ya. Ya, silakan Bang, silakan. Saya sepakat sekali dengan Bang John bahwa anak manusia itu harus ditinggikan ya. Tapi mungkin juga dilihat secara proporsional kan. Jadi ini apakah nabi, apakah Tuhan, apakah nabi dan Tuhan itu bisa dicampur adukan gitu kan. Seperti itu harus bedakan juga mungkin apakah bisa dibedakan antara pengikut dan penyembah. Pengikut itu apa, penyembah apakah bisa dicampur adukan juga, pengikut merangkap penyembah juga. Nah, seperti itu. Soalnya begini ya. Masuk dalam perikop pengajaran sesat itu adalah pengajaran nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Dalam perikop itu justru yang dipermasalahkan tentang ketuhanan gitu. Apakah tentang ketuhanan itu terkait disematkan kepada Yesus itu sebenarnya ajaran guru-guru palsu dan ajaran nabi-nabi palsu? Dan terkait nabi ternyata justru proporsi Yesus sebagai nabi itu berdampak atau berkonsekuensi hidup yang kekal. Seperti itu. Nah, itu mungkin yang ingin saya perdalam ya. Dan selebihnya mungkin Ustadz Juma, silakan, saya cukup sampai di sini dulu sementara ini. Saya tambahin sedikit tadi lupa, Yohanes 13:13. Terima kasih. Oh ya, kalau yang itu tadi yang perikop pengajaran sesat tuh Matius 7 21 sampai 23 itu di situ mungkin. Kalau yang nabi yang hidup kekal itu Yohanes 17 ayat 3 itu. Ya, makasih Ustadz Juma, silakan Ustadz Juma. Iya, silakan. Makasih. Jadi di dalam kitabnya orang Yahudi di Amsal 19 nomor 9, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Lalu kalau kita melihat dari penulis kitabnya teman-teman Kristen itu, tidak ada yang lolos dari pembunuhan secara sadis gitu. Keluaran 23 nomor 7, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang tidak benar, dan orang yang benar maksudnya, itu tidak boleh kau bunuh. Jadi Yesus dalam hal ini tidak boleh dibunuh. Tapi kemudian dibunuh untuk apa? Untuk memuaskan syahwat orang-orang di luar Bani Israel. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Jadi bagaimana mungkin kemudian orang yang bersalah diangkat derajatnya, lalu orang yang benar dibunuh untuk menebus dosa orang-orang yang bersalah? Ini bertentangan. Nah, kalau saudara tadi mengangkat bahwa jemaatku, gerejaku yang dipimpin oleh Petrus, saya melihat di dalam Yehezkiel 44 nomor 9. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan daging kulupnya tidak terpotong, tidak bersunat, boleh masuk ke dalam tempat kudusku.
Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel tidak boleh masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Berarti jemaat yang dipimpin Petrus murid Yesus bukan gereja. Gereja itu tempat berkumpulnya orang-orang tidak bersunat. Sementara bait suci, rumah kudus yang dipimpin oleh Petrus adalah rumah suci yang isinya sebelum masuk ke dalam harus membasuh tangan, melepas telapak kaki, dan juga mandi junub, bahkan bersunat. Orang-orang suci yang bisa masuk ke dalam, bukan gereja rumah yang dimaksud jemaat di situ. Lalu kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi itu sendiri, Yehezkiel 13 nomor 8, sebab itu beginilah firman Tuhan, oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan. Makanya kalau kita melihat teman-teman ini susah untuk membedakan antara Yesus itu utusan atau Tuhan. Ada yang mengatakan Yesus Tuhan, Yesus juga manusia, 100% Tuhan, 100 juga ilahi, dan seterusnya. Itu kenapa? Karena Tuhan lawan Anda. Anda susah untuk memahami perkara-perkara seperti itu. Perkara yang sangat gampang, Anda sulit untuk memahami. Kenapa? Tuhan yang menjadi lawan Anda. Memang enak itu. Oh, Kristen 2, sekian miliar di dunia. Memang enak. Bagaimana tidak orang masuk Kristen, mati, hidup, dijamin surga. Tapi apakah itu sudah benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Bahkan Yesus sendiri mengatakan lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya. Orang Kristen ini orang hebat-hebat. Saya katakan Bang Luga itu separuh Pulau Sumatera dia punya. Bahkan dia sudah punya kapling di langit. Gitu loh. Dia udah bolak-balik ke surga. Kayak mana ceritanya orang bisa masuk surga seperti Bang Lugain orang kaya raya. Jadi saya katakan kepada saudara, kuantitas itu bukan jaminan. Karena nabi palsu kata Tuhan di kata kitab Anda itu akan banyak menyesatkan orang-orang. Nah ini yang terlihat sekarang. Demikian. Oke, saya sambung ya Bang Lukas saya dulu ya. Ini saya dulu ya, sebentar. Bang Suma tadi berarti nggak nyimak ayat yang dikatain Yesus kan begitu kan? Ini saya ulang ya Bang Suma ya. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku sebenarnya ya. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Itu pertama. Jadi ini nubuat berarti kan, diberikan dan menjadi nubuat saat ini. Makanya gereja berdiri 2000 tahun lebih begitu. Terus kita masuk lagi ke masalah sunat. Ya, itu tadi kan perjanjian lama. Makanya sekarang kita hidup di perjanjian baru kan begitu kan. Kisah Para Rasul 15 ayat 7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, ini sunat. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku di antara kamu. Siapa dengan perantaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Itu yang kedua. Yang ketiga saya baca sekali lagi sebagai penguat ya. Ini pembicaraan antara Yesus dan Petrus. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini kalau Yesus ngomong harus terjadi dong. Jadi alam maut tidak akan menguasai tadi. Sekarang kenapa dibalik menjadi alam maut menguasai atau menyesatkan gitu kan? Ini sudah konteksnya sudah jauh melebar ya Bang Sumaya dari yang Yesus omong gitu, bahwa gereja yang didirikan di atas Petrus itu akan dijaga sampai alam maut, sampai kiamat nanti. Terima kasih Bang Suma. Bisa dilanjutkan. Ya habis Luga Totsuka ya. Nanti Totsuka sabar, Luga dulu. Luga, mana Le? Luga, halo. Ya Totsuka dulu lah. Luga, dengar gak? Jadi benar tuh yang kata. Ya, jadi gini loh, betul yang dibilang Bang John itu. Iya, jadi gini, Petrus itu yang perlu Bang Juma pelajari. Iya. Dengarkan suara saya? Dengar. Halo, tar dulu woy. Dengar nggak suara gua? Dengar. Dengar Bang Luga. Halo. Masuk Bang Luga, masuk Bang Luga. Halo, dengar. Halo. Ya. Halo. Ya. Dengar, halo dengar. Udah ya. Jelas nggak suara gua? Jelas.
Oke, gini ya. Petrus itu, iya, iya. Petrus itu soko guru. Iya. Petrus itu soko guru. Ya. Petrus, iya, Petrus. Iya, dengar suara gua. Oke. Ya, udah. Jadi gini, Petrus itu menyaksikan tentang Yesus itu dengan tanda-tanda hebat, tanda-tanda mukjizat. Itu di Kisah Rasul, itu semua mukjizat semua tuh. Orang lumpuh berjalan, bahkan orang menjamah jubahnya Petrus itu sembuh, gitu loh. Bayangannya Petrus orang bisa sembuh, bayangannya aja dia jalan, itu orang yang di jalanan itu sembuh semua. Jadi Petrus itu bukan kaleng-kaleng cuma, ya. Dia memberitakan tentang kebangkitan Yesus itu dengan tanda-tanda heran. Jadi mujizat itu juga harus lo tunjukkan. Nggak bisa lo membantai Yesus Tuhan yang dahsyat dan hebat itu cuma dengan modal muncul, nggak bisa. Harus juga dengan tanda-tanda heran, baru ada perlawanan, gitu loh. Nah sementara lo di agama lo nggak ada mujizat, sampai sekarang juga mujizat nggak ada, gitu loh. Terus lo mau ngelawan Petrus yang udah dengan tanda-tanda heran menyapa Yesus, dan Petrus pula selain dia membuat mujizat, dia juga murid utamanya Yesus. Ngeri. 2 kali lipat yang harus lo hadapi. Satu, secara Yesus ngobrol dengan Petrus, dia tahu persis apa yang ada di hati Yesus. Lo nggak pernah ketemu Yesus, ya. Muhammad pun belum, apalagi Muhammad belum lahir dari situ, ya. Semua juga pakar-pakar yang lu apakan untuk membantah Yesus juga, mereka juga belum lahir di situ. Mereka cuma berasumsi-asumsi aja buat nyari duit, gitu loh, ya. Sementara Petrus, dia saksi mata, walaupun dia pernah menyangkal Yesus, tetapi dia bagaimanapun dia tetap dipilih Yesus menjadi soko guru dalam gereja, dan dia melakukan kesaksian-kesaksian tentang Yesus itu dengan tanda-tanda mujizat. Petrus membangkitkan orang mati. Bahkan ada Ananias dan Safira, dia membohongin Petrus masalah tanah, itu langsung putus nyawanya. 2 orang putus nyawanya di depan Petrus, di depan kaki Petrus. Itu Ananias, suaminya dan istrinya, itu mati di tempat. Nah artinya kesaksian tentang Yesus ini harus juga dengan tanda-tanda heran. Nggak bisa cuma main asal-asal comot ucapan Yesus itu tiba-tiba lu jualan di pasar. Nggak bisa begitu, cuma nggak seenak lu. Ini kerajaan Tuhan, bukan kerjaan lu, ya, gitu loh. Jadi lo, gue bilang lo bertobat, gitu loh. Jangan sampai lo dicampakkan ke lautan api nanti. Akhirnya lo jadi menjerit-jerit lo di sana. Jadi jelas Yesus dan 12 rasulnya memberitakan itu dengan sama kuasa yang pernah dilakukan oleh Yesus membangkitkan orang mati, itu kuasa yang sama diberikan kepada Petrus. Matius 10 ayat 8. Yesus berkata, bangkitkanlah orang mati, usirlah setan, sembuhkan orang kusta, dan sembuhkan semua penyakit. Usir setan. Itu diberikan kepada murid-muridnya, dan kuasa itu ada sampai sekarang. Kuasa itulah yang menjamin bahwa kesaksian mereka benar. Kalau lo apa? Membantai Yesus apa? Cuma dengan lu comot, lu jualan, lu comot, lu jualan. Emang lu kira Yesus itu apaan? Lo kalau ingin membantai Yesus, bantah juga dengan mujizat. Minimal 20 orang mati lu bangkitkan, baru ada perlawanan. Ini yang lu cuma menang-menang dicongor doang, ngapain coba? Ditiup sekali lu meninggal lu. Oke, bantah silakan. Oke, Totsuka silakan. Oke, lanjut. Oke, jadi kita harus membantah dulu yang dibawakan Suma tadi di Yesaya 52 ayat 1. Dia mengutip, ya di situ dikatakan, terjagalah, ya kan, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Jadi dia mengatakan bahwa orang yang harus bersunat. Nah, pertanyaannya Suma, kamu harus lihat konteksnya itu kan bait suci sudah nggak ada lagi. Jadi kalau kamu mau memaksa orang Kristen bersunat, sekarang tidak ada peribadatan di dalam bait suci yang konteksnya itu orang harus bersunat seperti orang Israel. Maka di sini jelas bahwa ada hal yang sifatnya seremonial, ya, yang tadi di dalam hukum Torahnya Yahudi itu, hukum seremonial itu adalah refleksi daripada hukum kodrati, ya, yaitu 10 firman itu adalah hukum kodrati. Sedangkan yang dimaksud dengan sunat itu adalah bagian perjanjian Tuhan dengan Abraham yang dijadikan sebagai salah satu mitzvah di dalam hukum seremonial, ya. Nah, jadi
orang Kristen dalam hari ini, pada hal ini tidak melakukan hukum sunat karena memang tidak ada bait Allah dan orang Kristen tidak masuk ke dalam bait Allah yang buatan tangan manusia. Tetapi bait Allah yang di sini yang dimaksud ialah tubuh kita sendiri. Tubuhmu itu ialah bait Roh Kudus gitu. Jadi kamu itu harus disunat hatimu, bukan sunat kulub itu nggak ada relevansinya lagi dalam kerajaan sorga. Nah itu nanti Bro Luga khotbahin ya. Nah lalu berikut mengenai 12 para rasul. 12 para rasul itu adalah gambaran pemilihan Tuhan. Sama seperti Tuhan memilih 12 suku Israel, demikian dia memilih 12 para rasul itu. Itu adalah angka pemilihan Tuhan. Namun yang satu mati diganti dengan 2, yaitu Matias dan Paulus. Begitu juga Israel yang dulu 11 dipilih, Yusuf itu dikasih 2, yaitu anaknya Manasye dan Efraim. Jadi saat dalam hal ini 13 ya dari bilangan Israel ya digenapi menjadi 12 dan juga 13 dari murid-murid Tuhan Yesus, yaitu diganti Yudas ya, ada 2 orang. Jadi yang saya mau bilang di sini, kamu harus melihat nubuatan itu sifatnya progresif, maju. Dia tidak jalan di tempat yang kamu maksud tadi bahwa orang Kristen harus bersunat bla bla bla, itu sudah dilewati. Toh kalau hari ini ada bait suci ya, itu kita lihat nggak ada kan. Dan orang Yahudi pada hari ini dia sunat pun di luar bait suci. Jadi kalau mau mengikuti hukum Tauratnya Musa, itu orang Yahudi itu menyunatkan dirinya ya, menyunatkan bayi mereka itu di dalam bait suci, sama seperti Tuhan Yesus kan waktu umur 8 hari dibawa ke bait Allah untuk disunat. Jadi kamu harus paham dulu konteks itu baru mempertanyakan. Nah, jadi betul yang dibilang teman-teman tadi Bang Luga bahwa penyertaan Tuhan itu ya terbukti ketika mujizat-mujizat tanda heran itu terjadi. Jadi itu bukti bahwa orang itu disertai Tuhan ya. Dan Roh Kudus ketika memimpin orang, dia memberitakan kebenaran itu ya, kerajaan sorga tidak dengan perlawanan, perang gitu. Para rasul itu semua rela mati demi kesaksian mereka tentang Tuhan Yesus. Nah, sekarang saya nanya, apakah ada umat muslim ya yang berani mati tanpa membalas atau tanpa bukan mati dalam hal ini bom bunuh diri gitu. Nah itu kan konyol namanya. Itu sama aja lu bilang lu demi mati demi agamamu, tapi ujung-ujungnya lu bunuh orang juga. Kalau para rasul dia rela mati demi kesaksiannya, tetapi dia tidak menghakimi atau membunuh orang lain. Jadi ini perbedaan fundamental antara ajaran Kristiani yang dibawa oleh Tuhan Yesus yang diajarkan oleh murid-muridnya dan perbedaan dari ajaran Nabi Muhammad ya yang datang setelahnya 600 tahun kemudian. Jadi ini hal yang sangat fundamental yang harus dilihat. Jadi jangan keasikan menyerang tanpa melihat atau memperbandingkan dengan iman Anda sendiri. Ya itu aja mungkin Kaisar, silakan. Bang Suma, Bang Suma, saya minta waktunya sedikit karena saya mau turun, karena saya ada kerjaan. Saya minta waktunya sedikit ya Bang Suma. Nah, kalau Bang Suma menanyakan kerajaan Allah tadi itu gereja atau bukan, ke gereja atau bukan, itu nanti Bang Suma bisa melihat ciri-cirinya kan begitu kan ya. Ciri-cirinya di situ ada tulisan ada yang tidak menikah karena untuk kerajaan surga, itu satu ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada nggak nubuat untuk Petrus ya? Ada di Yohanes 21:18-19 kan begitu. Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana yang saja kau kehendaki, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikut engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Itu Yohanes ya, yang mengatakan bahwa itu nubuat untuk Petrus dan gerejanya begitu. Kalau dibilang tadi kerajaan Allah itu bukan gereja. Terima kasih Bang Suma, saya ada kerjaan mau turun. Bang Luga disambung ya Bang Luga. Semangat Bang Luga. Bang Justin, ayo terima kasih, saya turun dulu. Oke. Ya, giliran ini pihak Islam. Sekarang Enggak pihak Islam. Saya Bang Juma. Iya Bang Juma sama Asumsi. Ustaz Juma dulu. Oke, baik.
Jadi ketika berbicara mengenai Petrus, Bung, Keluaran 20 nomor 16, jangan mengucapkan saksi dusta. Petrus yang Anda bawa-bawa ini di dalam Matius 26, Markus 14, Lukas 22, dia adalah pembohong, dia adalah pendusta. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau selalu bersama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi Petrus menyangkalnya di depan semua orang. Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama dengan Yesus dari Nazaret. Dan ia menyangkal pula dengan bersumpah. Malah dia dengan bersumpah, aku tidak kenal Yesus. Dia pendusta, pembohong. Kalau dalam narasi Islam tentang hadits, berita yang diberitakan pendusta kayak begini itu sudah doif, gak bisa dipercaya. Pembohong kok dipercaya gitu. Nah sementara di dalam kitabnya orang Yahudi jelas jangan mengucapkan saksi dusta. Ini malah penulis kitab saudara, kalau betul dia adalah murid Yesus, dia adalah pendusta, pembohong. Nggak cocok untuk jadi panutan gitu loh. Lalu kemudian yang perlu saudara pahami, di dalam 1 Raja-Raja 2 nomor 3, lakukanlah kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuannya, seperti yang tertulis di dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Sementara teman-teman Kristen jangankan mengikuti ketentuan Tuhan yang ada di dalam tertulis dalam kitab Musa, sunat aja Anda pelintir kemana-mana. Sementara Tuhan di dalam Kejadian 17:14 mengatakan orang yang tidak bersunat itu dihukum dia karena mereka kemudian membatalkan perjanjian kekal Tuhan. Nah, kalau kalian merasa Anda tidak wajib sunat, lah kalian memang bukan pengikut Yesus. Makanya saudara saya tadi mengatakan kita harus membedakan antara pengikut dan pentuhan. Nah, Yesus juga harus dibedakan antara hamba Tuhan dengan Tuhan itu sendiri. Sedangkan Mazmur 5 nomor 6, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Engkau Tuhan membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Jadi jangan bangga kalau pengarang kitab saudara itu mati binasa semua. Karena memang Tuhan sudah mengatakan begitu. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Makanya mereka itu semua mati secara mengenaskan. Amsal 19 nomor 9, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Mereka itu sedang menggenapi apa yang diceritakan di kitabnya teman-teman Yahudi. Jadi jangan kalian jadikan itu suatu kebanggaan gitu loh. Ya, sedikit lagi Bang. Jadi ketika dikatakan Markus dan seterusnya, padahal sudah sangat jelas di dalam pengakuan Paulus sendiri, Petrus itu diutus kepada mereka yang bersunat. Galatia 2 nomor 8. Jadi kalau ada pengajaran membawa nama Petrus, pertanyaan Petrus yang mana? Jangan-jangan cuma dicatut namanya supaya apa yang dituliskan itu dilegalkan sebagai kebenaran. Demikian. Asumsi, silakan. Saya jawab dulu ya. Jadi gini loh Bang. Ntar lu gak. Asumsi, silakan. Aku dikit aja Bang, udah tenang aja. Aku nggak panjang-panjang. Ya, makasih. Jadi terkait tadi ya, katanya siapa Tetsuka bilang ada nggak orang Islam berani mati gitu kan? Loh, justru di Islam itu banyak disebut syuhada itu kan pasukan berani mati, tapi berani mati dengan alasan yang dibenarkan gitu. Bukan mati konyol, bukan. Seperti itu. Jadi justru dalam Islam, jadi ajaran yang punya pasukan berani mati itu ya Islam sesungguhnya. Ya, makasih. Paling itu aja ya. Soalnya dari Bang Zuma udah komplit tadi. Habis Luka Justin, silakan Luka. Jadi gini ya. Kalau Petrus pernah menyangkal Yesus, pada waktu 3 kali ayam berkokok, tiba-tiba Petrus teringat dan Yesus melihat Petrus nangis loh. Artinya apa? Kenapa Petrus nangis? Orang yang menangis menyadari kalau dia bersalah. Apakah orang udah menyadari kalau dia bersalah terus kita menghukum dia sampai selama-lamanya jadi pembohong? Enggak begitu, cuma lu jangan jahat hati lu.
Lu punya hati nggak sih? Orang kalau bersalah, semua manusia punya kesalahan. Pada waktu dia menyangkal Yesus, aku tidak mengenal Yesus. Tiba-tiba 3 kali ayam berkokok, dia teringatlah ucapan Yesus. Apa yang terjadi dengan Petrus? Menangislah Petrus dengan sedih. Pada waktu Petrus itu menangis, itu satu poin mahal, bro. Ada orang udah berdosa tapi dia nggak mau mengakui kesalahannya. Itulah Petrus. Petrus punya kekurangan, tapi jangan salah juga. Di dalam setiap kejadian dengan Yesus, Petrus nomor 1 paling maju loh. Hati-hati loh. Waktu Petrus mau ditangkap, dia nomor 1. Petrus mau ditangkap Getsemani, dia yang potong kuping itu. Artinya dia tuh pecinta Yesus. Tapi memang di dalam satu sisi dia punya kelemahan. Dia menyangkal Yesus 3 kali, mungkin karena sudah keputus asaannya. Tapi dia nangis loh. Dan pada waktu Yesus bangkit, Yesus mendatangi Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi aku. Yesus bertanya sampai 3 kali loh. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai Petrus nangis, Tuhan, aku mengasihi engkau. Artinya Petrus sudah menyesali perbuatannya. Apakah Yesus memecat Petrus? Tidak. Yesus itu Tuhan yang baik. Dia maha pengasih. Murid-muridnya punya kesalahan, tidak dibuang sama dia. Itulah karena air mata Petrus. Makanya sering-sering lo menangis cuma biar lo sadar akan hidup ini. Gue kalau berdoa sering menangis, makanya gue disayang Tuhan. Ya, dengan air mata Petrus, Tuhan menghapus semua kekurangan Petrus. Dan Petrus pada waktu hari Pentakosta, dia nomor 1 yang paling berkhotbah di Serambi Salomo dan 3.000 orang bertobat. Dan Petrus juga melakukan tanda-tanda mujizat. Masalah sunat, lo nggak lebih tahu dari Paulus. Paulus itu nomor 1 sarjana doktor teologi di zamannya para nabi. Di zamannya Yesus, dia itu orang nomor 1. Lu nggak lebih tahu. Paulus itu darah Yahudi, lu darah Makassar, beda kelasnya. Ya, jadi jangan lu ngajarin Paulus masalah-masalah Taurat. Lu nggak lebih tahu. Petrus juga kan, sunat itu berlaku itu cuma sampai pada waktu Yesus mati di kayu salib. Karena sunat itu kan artinya dosa. Dosa itu harus dibersihkan. Nah kalau Yesus sudah bersih, ngapain lagi barang lu potong-potong? Kan Yesus sudah mengampuni dosa lu. Berarti titik lu nggak potong lagi. Nah ini ngapain? Dosa udah beres. Mau apa coba untungnya? Titik lu mau lu potong-potong. Apa untungnya? Lu mau pamer kalau titik lu dipotong? Nggak penting. Yang penting itu lu bertobat, mengampuni, dan dosa lu diampuni dengan darah Yesus. Itu cukup, nggak perlu. Makanya si Paulus bilang nggak perlu dipotong-potong itu. Itu kan dulu pada waktu belum ada penebusan, Tuhan masih belum berkiprah ya. Sebagai tanda lah sunat itu dibikin. Setelah Tuhan turun menyelesaikan dosa, sudah perlu. Lu mau makan babi juga nggak. Jadi lu harus tahu. Makanya lu belajar 12 murid Yesus itu dipilih langsung sama Yesus. Pernah tuh kejadian tuh 70 murid Yesus mengundurkan diri. Wah kami mau mengundurkan diri ya. Yang 12 ini masih berdiri di situ. Yesus ngomong gini, lo nggak pergi juga lo? Ngapain lo di sini? Petrus bilang, Tuhan, kepada siapa lagi kami harus pergi? Kami udah tahu, Engkau itu yang kudus dari yang Allah. Makanya Yesus berkata, bukankah aku yang memilih kamu yang 12 ini? Artinya pemilihan Tuhan sama yang dahsyat. Cuma nggak main-main. Jadi lo harus dengerin mereka. Nggak bisa lo dengerin orang. Kecuali yang lo omongin adalah si lontong sayur, ya lo tanya sama tukang sayur. Kalau lo ngomongin Yesus, lo tanya sama Petrus. Karena mereka mati demi Yesus. Lo gak pernah mati lo demi Yesus. Jadi lo jangan bahas-bahas siapa Yesus. Kalau lo bahas tukang santet, tukang sayur, terserah lo. Lo kalau mau bahas, wajib lo hargain 12 rasul. Kalau lo gak ngargain 12 rasul, ya udah, lo jangan sentuh siapa Yesus. Jangan sentuh lagi siapa dia. Dan itu memang udah undang-undangnya. Barang siapa menolak yang kuutus ini, ia menolak aku, kata Yesus. Itu undang-undangnya. Barang siapa menolak aku, ia menolak Bapa yang mengutusku. Barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Jadi kalau lu menolak ucapan Petrus, ya lu bukan bagian dari siapa Yesus. Barang siapa berkumpul bersama aku, ia bersama aku. Jadi lu gak ada urusannya dengan Yesus gitu loh. Jadi gak usah lu bahas Yesus mulai hari ini. Lu bahas aja kerajaan lu. Dan lu pergi aja sama keluarga lu ke lautan api. Silakan. Ya Jasin. Ya udah panjang ya dari Bang Luga. Tapi saya tertarik dengan statement Zuma ya, mengatakan Tuhannya jijik dengan pendusta. Setahu saya salah satu nama Allah itu sebaik-baiknya penipu ya.
Setahu saya ya, kalau salah silakan ya. Anisa 4142, Al-Anfal 30. Ya, bahkan salah satu nama ya, gelar ya, Khairul Makirin. Apakah cuma ingin mengatakan Tuhannya itu jijik sama dirinya sendiri? Terus yang kedua ya, masalah Petrus. Bedanya Muhammad dengan Petrus. Petrus itu melihat dan hidup bersama Yesus Kristus. Muhammad kan tidak. 7 abad setelah itu pun salah. Namanya Isa bukan Yesus. What's wrong gitu kan? What's wrong with Muhammad? Silahkan dijawab itu kan. Jadi cobalah ya, literasi lintas imannya itu sedikit berkelas. Jangan hawa nafsunya itu negatif gitu ya. Pelajari. Terus masalah sunat gitu, Nabi Adam nggak disunat kok. Apakah kamu nge-seks di surga nanti kamu bersunat, Nabi Adamu tidak? Kan gitu. Nah, setahu saya di padang mahsyar kan kulupmu itu bersatu lagi. Jadi kulupmu yang kekecilan itu waktu kecil dipakai kamu waktu besar. Logikanya kan seperti itu. Ini saya bukan menghujat ya. Nah, artinya kamu bersunat di surga. Nah, jadi apa yang haram jadi halal. Nah, tapi gini bro ya, saya nggak mau menanyakan pertanyaan yang overkill gitu ya. Tidak ada ayat sunat di Quranmu kan gitu. Saya nggak mau menanyakan itu. Tapi intinya, coba kamu pelajari kitab suci apa yang Petrus katakan. Jadi itu dia tuh saksi mata loh. Jadi Petrus tuh mengatakan di 2 Petrus 1 ayat 16, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, bukan sebagai pengusap ya, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Muhammad saksi mata bukan? Apa sih kamu bunuh diri? Kamu mau mencari-cari kesalahan Paulus? Kita bahas ya. Kalau perlu 10 tahun kita bahas tentang Paulus biar kita tahu bagaimana Paulus itu menelanjangi guru-guru palsu dengan kabur. Tapi kan kamu bisanya cuma fitnah bro. Malu lah. Jadi penekanan saya Pak Kaisar, Muhammad tidak melihat Yesus. Petrus melihat dan berjumpa dan mengalami dan menjadi pewaris ajaran Yesus Kristus para rasul itu. Silahkan ditanggapi. Ya, asumsi baru Juma. Bang Juma aja duluan. Ustadz Juma, silakan Ustadz Juma. Iya, jadi Allah itu pembalas tipu daya, bukan penipu gitu ya, bukan yang mengatakan dirinya tidak bisa dibentuk, ternyata terbentuk jadi manusia. Bukan yang kayak begitu dia. Dia itu bukan penipu, tapi dia pembalas tipu daya. Ketika ada segolongan manusia yang mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi itu bisa menjadi manusia, tetapi kitabnya kemudian mengajarkan bahwasanya Tuhan menjadi manusia, itu mereka sedang tertipu. Tertipu oleh siapa? Tertipu oleh dirinya sendiri. Ketika orang-orang itu mengatakan Tuhan punya anak, mereka belepotan gitu. Ketika ditanya apakah yang dilahirkan itu adalah Tuhan, belepotan mereka. Inilah yang dimaksud Tuhan membalas tipu daya mereka. Sampai susah untuk ditanyai 1 tambah 1 tambah 1 sama berapa, mereka nggak bisa jawab itu. Ini arti bahwa mereka memang sedang menipu, tapi dibalas tipuannya itu gitu loh. Mereka mencoba untuk menarasikan kami pengikut Yesus, tapi ketika ditanya coba tunjukkan di mana Yesus pernah menyebut nama Kristen, mereka tidak mampu untuk menunjukkan itu. Mereka adalah penipu, tetapi kemudian Tuhan membalas tipu daya mereka sehingga mereka itu hanya menghembur-hemburkan kebohongan. Nah, berbicara mengenai nabi palsu, dilarikan lagi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Padahal Yesus dengan mulutnya sendiri mengatakan, nabi palsu itu dari tengah-tengah Bani Israel. Sesaman dengan dia, yang celaka itu ahli kitab. Orang Farisi lari ke Nabi Muhammad. Itulah artinya penipu-penipu ini dibalas oleh Allah, sehingga otaknya nggak berfungsi gitu ya. Yesus menerangkan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau orang Farisi, wahai orang munafik,
Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada Roma ngaku orang Roma, kepada Yunani ngaku orang Yunani. Munafik. Tapi orang-orang yang telah diperdaya oleh tipuannya sendiri tidak mampu memahami itu. Nggak ada itu di dalam kitab perjanjian lama, perjanjian baru. Waspadalah kepada bangsa keturunan Ismail. Waspadalah kepada bangsa Arab. Nggak ada. Nggak ada itu nabi-nabi palsu itu datang dari bangsa Arab. Nggak ada. Tapi Yesus berpesan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang muncul dari tengah-tengah Bani Israel. Itu yang ada. Tapi sang penipu nggak ngerti gitu loh. Al-Quran mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada kebencian, ada penyakit, sehingga aib di dalam rumahnya tidak nampak, cuman bisa melihat aib di luar daripada rumahnya itu sendiri. Ya, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi. Lah Kristen ini berasal dari mana Kristen ini? Matius sudah mengatakan, celakalah engkau wahai orang munafik, ahli Torah, orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang Romawi, orang Yunani masuk ke agamamu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Larinya ke Arab. Padahal dia memahami agamanya itu berakar dari ahli Taurat. Berarti agama yang dibentuk oleh ahli Taurat itu agama apa? Yang kemudian masuk ke dalam agama itu orang mana? Ya orang Romawi Yunani yang kemudian dengan kekuatannya menyebar sampai ke Belanda, Belanda sampai ke negara ini. Masih juga belum ngaca. Inilah yang dikatakan oleh Allah. Mereka ingin menipu Allah, tetapi Allah balas tipu daya mereka itu dengan sangat-sangat nyata. Mereka nggak ngerti. Kenapa? Karena mereka itu disesatkan. Kenapa disesatkan? Karena mereka diliputi oleh kebencian. Dalam hati mereka ada penyakit. Nah, kembali kepada tema kita. Tuhan mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 1, jangan kau menyebarkan kabar bohong. Siapa yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Siapa yang mengabarkan Yesus itu adalah Bapa pencipta langit dan bumi yang nusul menjadi manusia. Siapa yang mengabarkan bahwa Yesus itu adalah orang yang diutus kepada non-Yahudi. Siapa yang menghembur-hemburkan kebohongan itu? Siapa? Umat Islam mengatakan dia datang hanya untuk Bani Israel, mengajarkan Injil, menyembah kepada Bani Israel. Tapi ada para pembohong muncul, menyebar-nyebarkan berita yang tidak sesuai dengan pengajaran Yesus. Siapa mereka ini? Sudah sangat jelas dalam kitabnya orang Yahudi. Di dalam 1 Raja-Raja itu tidak bisa dipungkiri. Lakukan kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuannya seperti yang tertulis dalam kitab Musa, supaya engkau beruntung. Kalau tidak melakukan itu celaka. Lalu siapa yang kemudian mengaku-ngaku kami ini adalah Bani Israel rohani, tapi tidak melakukan ketetapan Tuhan? Berarti kalian celaka, kan gitu. Lagian Yesus mengatakan mengusir orang-orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan, yang tidak melakukan hukum Torah. Tidak setiap orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, melainkan dia melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu kembali kepada hukum Taurat. Kalian adalah pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku. Siapa orang kejahat membuat kejahatan ini? Yaitu tadi yang menghemburkan kebohongan. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah ini, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah ini dan seterusnya. Padahal Yesus dengan terang mengatakan, Matius 13 nomor 50, orang jahat itu akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Ternyata orang jahat itu yang menyeru Yesus dengan Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan dengan nama Yesus. Itulah yang dibahas kejahatan oleh Yesus. Jadi jangan cari di luar dari pengajaran Yesus, cari di internalnya. Penyesat antikristus itu berasal dari tengah-tengah pengajaran Yesus, tapi dia bukan betul-betul dari murid Yesus. Itu dulu. Kalau ada yang bisa menunjukkan pernyataan Yesus, celakalah orang Arab, celakalah orang-orang Bani Ismail, tunjukkan kepada saya hari ini juga. Saya berhenti menjadi apologet. Kalau ada yang bisa menunjukkan Yesus meminta waspada kepada orang Arab, maka saya berhenti menjadi apologet. Tapi kalau Yesus mengatakan waspadalah kepada pendiri agama Kristen, orang Farisi, orang Saduki, ahli Torah, akan saya tunjukkan dalil-dalilnya. Demikian. Asumsi, silakan. Kak dulu juga. Ya, jadi komparasi antara Nabi Muhammad dan Yesus ya. Sedikit pun Nabi Muhammad tidak pernah tendensius terhadap Yesus, karena mungkin nama Yesus pun Nabi Muhammad memang tidak kenal. Jadi
Terus mengenai ini ya, mengenai tipu-tipu atau dusta-dusta itu ya, kita lihat aja dari konsistensinya kan. Jadi sesuatu yang tidak konsisten itulah yang sangat berpotensi penuh kedustaan gitu kan, di mana ternyata masalah sunat misalnya ya, satu orang dia disunat tapi dia bilang tidak mewajibkan di luar Israel sunat gitu. Tapi di sana dia juga menyunat orang luar Israel yang bapaknya ternyata orang Yunani gitu kan. Itu udah inkonsisten gitu kan. Jadi realita kita lihat aja. Jadi yang inkonsisten itu yang paling berpeluang menyebarkan kedustaan gitu. Tapi ya inkonsisten ini juga berpotensi untuk mengeluarkan ilmu maling teriak maling. Yang inkonsisten malah menuduh yang konsisten gitu kan, sebagai penyebar kedustaan. Padahal yang berpeluang menyebarkan kedustaan adalah yang inkonsisten. Seperti tadi Bang Zuma bilang kan, terkait ketuhanan kan, itu yang disebarkan oleh guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu itu terkait ketuhanan yang disematkan kepada siapa? Bukan terkait kenabian, bukan terkait anak manusia, bukan terkait ketuhanan. Itu yang diajarkan oleh nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu ya. Disematkan pada siapa ketuhanan itu? Ya makasih. Bang Luga udah nggak sabar tuh. Silakan. Luga baru Justin, baru Minayung. Ya, udah pengen ngejar gaji saya. Udah oke. Saya dulu. Ntar saya lupa pula aja. Oke ya. Jadi gini Juma ya. Yesus berkata kepada muridnya untuk menyatakan siapa dia. Murid-muridnya disuruh membangkitkan orang mati. Makanya Petrus pada waktu dia berada di bait suci, dia ketemu orang lumpuh. Petrus ngomong apa? Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret, bangkit. Pertanyaannya, apakah Petrus masuk neraka? Juma tadi bilang orang mengusir setan masuk neraka, orang yang mengusir setan masuk neraka. Kamu jangan menafsirkan kitab suci on seenak kamu, Juma. Petrus itu juga membuat mujizat dalam nama Yesus di Kisah Rasul 3 ayat 16. Apa kata Yesus terhadap Petrus? Kamu adalah pemegang kunci kekayaan kerajaan sorga dan akan duduk di atas 12 tahta. Jadi nggak ada yang masuk neraka cuma kalau mengusir setan. Ya. Lukas 10 ayat 20. Murid-murid berkata, Tuhan kami sudah mengusir setan dalam namamu. Dan setan-setan lari kepada kami dalam namamu. Apa kata Yesus? Apakah Yesus memberikan mereka ke neraka? Tidak. Makanya kau baca kitab suci. Kau tanya si Petrus dulu Juma. Jangan kau tanya opung kau. Ini orang bodoh banget sih. Kenapa dari dulu kau bodoh-bodohnya minta ampun kau? Udah kuajarin dari dulu kau nggak ngerti-ngerti. Yesus berkata, berbahagialah karena kau mengusir setan, namamu terdaftar di sorga. Lukas 10 ayat 20 itu kau baca, Juma. Lalu pertanyaannya, itu Matius 7 ayat 21 itu siapa? Ini kau perlu belajar nih Juma, supaya kau pintar. Kau harus banyak kursus. Nih kurasa nih kurang kursus nih orang satu nih. Matius 7 ayat 21 itu adalah para pendeta-pendeta yang sombong. Setelah dia membuat mujizat, dia merasa diri dia hebat. Dia berpikir karena dia mengusir setan, gue pasti masuk surga. Memang banyak juga pendeta yang akan ditolak oleh Tuhan. Karena apa? Karena sombong. Kenapa? Bisa karena setelah dia mengusir setan, dia berzina, bercabul. Lalu pada hari terakhir dia merasa, saya udah mengusir setan, saya pasti masuk surga. Tuhan bilang, bukan semua orang yang mengusir setan bisa masuk dalam kerajaanku. Bukan, lo harus tetap rendah hati, merasa diri lo hebat. Yang kedua, pada waktu lo mengusir setan, lo jangan berbuat dosa lagi. Lo habis mengusir setan, lo malah ya Tuhan marah lah. Gitu loh. Jadi yang salah bukan mengusir setannya. Lu pelajar 10 ayat 20. Kami udah mengusir setan demi namamu. Setan-setan pergi atas namamu, kata Yesus. Janganlah kau berbahagia, tapi berbahagialah karena namamu terdaftar di sorga.
Jadi begitu, makanya kitab suci ini tulisan Petrus, biarkan Petrus yang menjelaskan, biarkan Rasul Yohanes yang menjelaskan. Jangan muncung kau cuma, kau susah kali kau diajarin. Semua ucapan-ucapan Yesus harus dari 12 murid. Makanya gue bilang, ini bukan kerajaan Bapak lu, ini kerajaan Tuhan. Paham kau? Makanya ini kayaknya harus perlu ngambil kursus lagi nih sama Lucifer bapaknya sama Beelzebul. Oke, lanjut. Yasin. Ya tadi siapa ya dari pihak Muslim yang menurut saya agak rendah literasinya, mohon maaf gitu ya. Saya tidak menyerang Anda, tapi literasi Anda tuh menurut saya rendah. Karena kalau Anda berlindung dari balik kata kitabnya orang Yahudi, banyak sekali ketidakkonsistenan hukum Muhammad dengan hukum Musa. Saya nggak tega mau menjabarkan ya, tapi beberapa hal ya saya sampaikan. Masalah sunat ya, itu umur 8 hari disunat, dan nggak ada tuh perempuan istri disunat. Saya berani jamin istrimu nggak disunat kok. Saya nggak pernah lihat itu tiang listrik terima sunat perempuan, nggak ada. Jasa sunat laki-laki ada, itu pakai laser, bukan pakai kampak. Dan pakai laser kalian disunat tuh sambil senyum-senyum, main TikTok lagi. Apa itu? Repot kalau kalian tuh berlindung menjilat-jilat pantat Yahudi, seolah hukum Musa yang kalian ikuti. Mana? 8 hari disunat kok. 8 hari kan kalian entah sibuk apa. Mana kalian umur 8 tahun itu kalau punya duit, kadang umur berapa? Itu baru masalah sunat ya. Tadi kalian nggak jawab tuh, Nabi Adam kalian tuh disunat tidak. Kan seperti itu, di sorga itu bersunat tidak, di padang mahsyar kulub kalian kan bersatu lagi. Kalian nggak jawab. Masalah daging unta ya jelas kok di Imamat 11, Ulangan 14. Ya, bahkan hewan-hewan di air yang tidak bersirip itu juga tidak boleh, yang tidak bersisik. Imamat 11 juga, Ulangan 14. Tapi di zaman Muhammad apa? Daging unta halal, susu kencingnya juga halal tuh. Saya khawatir kotorannya, tainya juga halal juga, kan repot kalau seperti itu. Ini saya bukan hujat ya. Ini konsekuensi logis dari hukum itu. Silakan kalau salah diluruskan. Terus kemudian ya, unta itu bisa jadi korban. Hewan korban tuh dibakar, bukan diplok sendiri dimakan. Apalagi dibagi-bagi tetangga. Kalian kan enggak, hewan unta jadi korban. Mana ada di hukum Musa? Lalu bicara apa lagi? Hari Sabat. Kalian tidak memelihara hari Sabat kok. Makanya jangan hobi menjilat pantat Yahudi. Kalau pantat kalian sudah nggak enak, baru kalian jilat pantat Yahudi. Terus kemudian apa lagi? Ya, menikahi. Saya lupa di mana itu ya dalilnya. Tidak boleh tuh, yang sudah diceraikan tuh dinikahi lagi. Loh, di tempat kalian bolak-balik talak juga boleh. Gimana sih? Poligami boleh. Kalau tidak salah Baginda juga melakukan hal tersebut. Lalu di mana kekonsistenan? Tadi kan ada dari sisi apa itu asumsi mengatakan konsistensinya. Loh, saya nggak tega mau membahas hal ini. Kalau bicara Yesus Kristus, Yesus mengatakan tidak seorang pun melihat kerajaan Allah tanpa dilahirkan dari roh. Dilahirkan dari roh itu artinya mati bersama Kristus, sehingga kita menyatu dengan rohnya. Kalian dibaptis tidak? Yang ada mandi junub, bro. Enggak kan? Yesus tidak menikah, kalian menikah. Gonta-ganti malah. Yang kalian teladani dari Yesus apa? Seperti ujung-ujungnya, yang dimaksud Nabi Muhammad, Isa itu bukan Yesus. Loh, kalau bukan Yesus ngapain kamu ke room sini? Salah alamat, Abdul. Karena kalian menyangka Isa itu Yesus, kalian ke room sini, rajin, cari koin pula. Makanya antara pikiran, mulut dengan hati itu harus sinkron. Ya, saya agak muak dengan pembicaraan kalian tadi yang terlalu sibuk mengurusi agama orang. Padahal Muhammad tidak melihat Yesus, Petrus melihat Yesus. Kalau yang terakhir ya, ini saya nggak tega bicara tentang sebaik-baiknya penipu gelar untuk Allah itu, pembalas katanya. Saya bisa berikan lebih dari 5 dalil Quran yang memperkuat
bahwa oke lah saya mengalah, Allah pembalas tipu daya, oke saya ikuti supaya terhibur. Yang namanya tipu daya, dusta jangan dibalas tipu daya. Menurut saya redaksi yang benar adalah jika ada yang menipu, mendustai, maka dibalas dengan kejujuran. Sebaik-baiknya penjujur atau yang mengatakan kejujuran, bukan maling teriak maling. Masa pendusta dibalas dengan pendusta? Logika macam apa? Ya, saya belum mempertanyakan Quran loh, saya baru merespon kalian. Kalau saya salah, silahkan. Namanya juga dialog, debat. Kaum minoritas kan harus mengalah. Kalau kami salah, maafkan, silahkan diluruskan, dibetulkan, jangan ditipukan, silahkan. Iya. Justin, thank you. Ini Minayung dijeda nih. Minayung, mana nih Minayung? Kayaknya mereka udah nggak tahan itu, kasihan udah nggak tahan. Minayung, silakan Minayung. Cuma pulang aja Jum, udah kasihan gua ngeliat lo. Udah biarin dulu lu Kalau aku sih tinggal aja jawabannya. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 bahwa ketetapan dan peraturan-peraturan Allah itu hanya berlaku pada bangsa Israel. Di luar dari bangsa Israel itu tidak akan dapat keselamatan gitu loh, karena ketetapan dan perjanjiannya dari bangsa Israel. That's why Yesus harus dari bangsa Israel. Dia untuk mewartakan karya keselamatan dan bukan dari Arab. Saya ini tertuju kepada ketika Pak Zuma berdiskusi sama Mas Bro kemarin, Jaka Cita, beliau sempat jujur mengatakan demikian, bahwa Baginda Muhammad itu bukanlah murid Yesus. Nah, dengan hal yang sama, ketika Baginda bukanlah murid Yesus, kenapa dia bisa menjelaskan mengenai Yesus gitu loh? Itu jadi sesuatu yang sangat logik gitu loh, tidak logik banget. Itu sangat menabrak logika akalku sendiri gitu loh. Contoh dengan hal mudah, ketika Zuma dicatat sejarahnya oleh anakmu sendiri yang kenal sama kamu secara pribadi, tetapi ada ratusan tahun kemudian, anggap saja 600 tahun kemudian atau 700 tahun kemudian, menyatakan bahwa Zuma itu bukanlah dari Makassar gitu loh. Itu masa sih orang yang kenal sama kamu mengatakan, iya, Zuma bukan dari Makassar, Zuma itu dari Aceh. Hah? Itu kan sesuatu yang gimana gitu teman-teman. Itu sama aja gitu, sama aja dengan kalian yang menyatakan mengenai Yesus yang di dalam Al-Quran, tapi kalian samakan dengan Yesus yang ada di Alkitab untuk menyatakan bahwa kitab kita salah, yang menyatakan bahwa mengkonfirmasi bahwa kitab kita ini tidak benar, kitab yang ratusan tahun kemudian baru benar gitu loh. Nah, ini menurutku inkonsistensi dari Bang Zuma berbicara ya. Nah, untuk yang Pak siapa nih, Pak yang satu ini yang bilang bahwa banyak sekali Kristen ini tidak memegang Taurat. Justru kami memegang kitab Taurat, Pak. Makanya kenapa Yesus itu harus berada dari bangsa Israel? Karena penetapan-penetapan peraturan-peraturannya dari bangsa Israel diberikan oleh Allah. Di luar dari itu tidak ada, Pak. Coba kamu baca lagi deh. Di Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 itu udah jelas kok. Atau mau lagi Yeremia 9 ayat 2 bahwa sunat itu bukanlah diutamakan oleh Allah, sunat khitan gitu loh. Yang diutamakan itu adalah sunat hati, Pak. Nah, ini kalian kurang literasi dan kurang belajar gitu. Menurut saya sih begitu dan menurut kitab suci sih begitu. Udah itu aja sih, Tok, singkat. Pak Kaisar, sedikit Pak, tadi ada poin yang belum saya tanggapi ya, 30 detik saja ya. Jadi Zuma mengatakan apologet ya. Apologetika dan apologis. Apologet itu identik terasosiasi dengan kekristenan, bukan dengan dunia Islam. Karena apologetika itu bukan ofensif, defensif ya. Menulis surat kepada kaisar dan sebagainya. Jadi saya agak lucu sedikit, agak keberatan kalau Muslim itu menggunakan kami apologet, tidak ada. Di dalam dunia akademis tidak dikenal apologet Islam. Silahkan. Oke, silakan asumsi atau cuma. Ya, baik. Jadi kalau hanya kata apologet, orang ini bisa marah, komplain, keberatan. Bagaimana dengan kami yang kitab Anda penuh dengan istilah-istilah Al-Quran, gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, sekarang hujatan-hujatan saudara Edo tadi, si Justin ini ya.
berbicara mengenai Islam, Islam, dan Islam. Yang kami butuhkan sebenarnya bukan itu. Karena kami paham kalian nggak paham Al-Quran. Membacanya pun kalian nggak bisa. Yang kita sedang inginkan ini mendudukkan perkara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen itu. Kenapa cakar-cakaran gitu loh. Mengenal Kristen aja Yesus kagak. Tuhannya Yesus itu jelas satu-satunya pencipta langit dan bumi. Begitu muncul Kristen, kenapa berubah ajarannya? Kalau syariat Islam, ya memang syariat Islam itu independen, tidak mengaku sebagai penerus daripada ajaran nabi-nabinya Yahudi seperti yang Anda lakukan. Dalam arti kata penerus, kalian itu mengambil kitabnya orang Yahudi, nempel di kitab kalian. Islam tidak begitu. Al-Quran berdiri sendiri, tidak seperti kitab kalian. Tanpa kitab Spanyol, separuh nyolong dari kitab Yahudi, kalian tidak bisa ngapa-ngapain. Sekarang ada lagi yang bawa kitab Mazmur, jilat-jilat pantat Yahudi dengan menjilat kitabnya. Yang lebih paham kitab Yahudi ya Yahudi. Dan mereka yang paham bukan membuat mereka menjadi Kristen, tetapi membuat mereka menjadi praktisi Yudaism. Kalian ini siapa gitu loh? Orang yang ngerti kitabnya, tafsir-tafsir daripada kitab mereka lebih paham. Mereka tidak menjadi Kristen, menjadi praktisi Torah sampai hari ini. Jadi kalau kalian hanya ingin menjilat pantat Yahudi, jangan jilat pantat Yahudi saja. Jilat semua badannya supaya ngerti kalian itu. Nah, Anda menuding Tuhan itu pembalas tipu daya, lalu kemudian menyesatkan dan menyesatkan. Coba lihat kitab Anda. Bukan cuma Tuhannya, bahkan Rasulnya pun itu adalah orang yang kemudian menjerat orang dengan tipu daya. Paulus itu menjerat kalian dengan tipu daya. Kalau cuma dasar pijakan seperti itu, di kitab kalian itu banyak. Apa yang diterangkan oleh kitab kalian? Dan itulah sebabnya Theos mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Kenapa dia datangkan kesesatan? Kenapa dia nggak datangkan kebenaran? 2 Tesalonika 2 nomor 11. Ayo jawab. Kenapa dia mendatangkan kesesatan kepada orang-orang ini? Kenapa nggak datangkan kebenaran? Kalau hanya itu yang Anda klaim dalam Al-Quranul Karim. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu, dan mengapa Engkau tegarkan hati kami sehingga kami tidak takut kepadamu? Kenapa dia datangkan kesesatan? Kenapa nggak datangkan kebaikan? Mazmur 107 nomor 40. Maka dicurahkannya kehinaan atas raja-raja, disesatkannya mereka di tempat yang sunyi, senyap dan tiada jalannya. Kenapa dia datangkan? Kenapa dia curahkan kehinaan? Kenapa dia datangkan kesesatan? Jadi kalau hanya data-data kayak begitu, sementara kalian tidak ngerti Quran, kan itu memalukan. Ini sudah bahasa Indonesia, harusnya kalian setelah menjilat Yahudi, ngemis-ngemis kitabnya, pelajari dengan baik. Jangan hanya bisa nyerang Islam. Ini posisinya agamamu dengan agama Yahudi itu berbeda. Padahal kalian mengaku satu rumpun, satu asal. Tapi kenapa kalian itu beda dapur? Orang Yahudi menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Lah kalian menyembah kepada manusia. Apa samanya di situ? Islam cuma satu kitab, Al-Quranul Karim. Kalian sudah 2 kitab. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Tapi taraf agama kalian itu hanya bisa mengklaim, klaim dan mengklaim. Sekarang ketika Anda mengatakan bahwa Islam itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam kitabnya orang Yahudi, lah kami mengakui syariat Yahudi untuk Yahudi, syariat Islam untuk seluruh umat manusia. Yahudi ya untuk Yahudi. Mana ada dalilnya di dalam kitab Torah bahwa kitab Taurat itu diperuntukkan untuk seluruh manusia? Nggak ada. Hanya kalian yang kepedean, percaya diri, ngambil kitabnya orang, lalu ditempel di kitabnya supaya bisa nyamar. Kami inilah yang paling benar. Dari mana dasarnya? Paulus mengatakan dalam Roma 3 nomor 7, tetapi jika kebenaran Tuhan Theos oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Ini kok dusta? Akibat dari dusta kok kebenaran Tuhan itu melimpah? Ini ajaran dari mana coba kalian dapatkan kayak begini? 2 Korintus 12 nomor 16. Baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku menjerat kamu dengan tipu daya.
2 Korintus 16 nomor 16, tetapi biarlah begitu, aku tidak ada membebani kamu, melainkan sebab cerdik aku tangkap kamu dalam muslihat. Itu terjemahan 1970 yang kemudian direvisi dalam kitab kalian. Sabar, kalian kan 3 orang tuh. Jadi kalau Anda menghujat Islam, membawa-bawa Islam, tolong dudukkan dulu deh. Kami pingin lihat orang Yahudi dan orang Kristen duduk semeja, membahas tentang Tuhannya mereka, dan Tuhannya mereka satu. Itu dulu. Kami ingin melihat orang Yahudi dan Kristen duduk semeja, membahas kitab mereka itu satu, sama. Kami ingin melihat orang Yahudi dan Kristen duduk bersama, mengakui Paulus itu sebagai rasul. Tapi apakah itu bisa terjadi? Tidak. Kalian oleh Yahudi dianggap hanya sampah. Pahami itu. Kalian hanya dianggap guguk oleh orang Yahudi. Dan ingat, kitab perjanjian lama oleh orang Yahudi dianggap itu adalah kitab penyesat. Itu adalah kitab bidat yang kalian pegang. Pahami itu. Sekian.